Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan sharing untuk akun TikTok beta yang sudah monetisasi ya. Nah, ini tips untuk meminimalis ya diskualifikasi video dan akun beta monetisasi ya. Nah, ini ada dua jenis ya untuk diskualifikasi. Yang pertama, diskualifikasi video. Yang kedua, diskualifikasi si akun ya. Nah, di sini untuk tipsnya ya. Yang pertama itu original content ya. Itu dari pihak TikTok ya. Kalau pengen re-upload kita harus edit ya. Harus di-re-edit untuk di-re-upload ya. Nah, di sini contoh video konten masuk kualifikasi TikTok beta walaupun re-upload ya. Nah, di sini kontennya, video kontennya beda ya, jenis apa namanya, kesannya dari pihak TikTok itu original ya. Padahal kita re-upload, ceritanya sama, itu videonya sama, cuman kita edit gitu ya. Nah, di sini yang bikin beda itu hashtag ya, tata letak hashtag ya. Dari hashtag beda ya. Terus videonya pun formatnya beda ya. Ada yang di kita gede nih. Ada yang di kiri, ada yang di bawah, pojok kanan, ada yang di atas ya. Ini original konten video, original video kontennya. Terus yang kedua ya, format dalam tata letak satu grup hashtag tidak boleh sama di setiap postingan. Nah, contohnya seperti ini nih. Ini tidak boleh ya. Kita posting ke satu postingan video satu ya. Nah, ini satisfying, masuk beranda, FYP, cerita for you. Nah, di postingan kedua sama ya, formatnya sama, hashtagnya pun sama. Postingan ketiga pun sama. Ini walaupun beda konten, beda video konten. Itu ini saran aja ya, ini saran aja. Walaupun video formatnya beda, tapi hashtagnya sama ya, tata letaknya sama, itu akan terdetek oleh si TikToknya ya. Jadi yang disarankan yang ini boleh ya, untuk postingan ke satu ya. Nah, tata letaknya dirubah ya. Nah, cerita jadi pertama ya. Untuk postingan kedua ini ya. Postingan pertama cerita, untuk hashtag ceritanya ada di posisi ketiga ya. Kalau postingan yang kedua, hashtag ceritanya ada di pertama ya. Nah, kita pengen hashtagnya sama formatnya ya. Yang bedanya, yang kita harus membedakan itu pakai part ya, atau episode ya, terus atau pakai emoticon love untuk postingan pertama ya, terus hashtag, terus emoticonnya beda, yang postingan kedua emoticonnya beda lagi ya, postingan ketiga emoticonnya beda lagi ya. Nah, ini kalau pengen yang sama ya, hashtagnya formatnya sama, itu harus ada yang beda ya. Dalam caption itu harus ada yang beda ya. Nah, ini studi kasus untuk poin yang kedua ya, yang tadi nih. Nah, ini studi kasusnya ya. Nah, ini videonya yang didiskualifikasi ya. Kalau sudah didiskualifikasi ini, teman-teman bisa banding ya, terus bisa dihapus ya. Nah, ini kenapa bisa diskualifikasi videonya? Kita sudah edit ya untuk video kontennya, tapi untuk caption sama semua tuh, CR Jessica Kylie ya. Hashtagnya pun sama ya, formatnya, tata letaknya sama ya. Jumlah hashtagnya sama ya. Jadi captionnya sama semua ya. Nah, ini walaupun beda video ya, beda kan ya, beda. Nah, captionnya sama, ini kena diskualifikasi ya. Nah, terkadang
Ada juga yang sama ya, videonya beda, ada yang hashtagnya sama, terus captionnya sama lah ya, plek gitu untuk postingan pertama, kedua, ketiga. Nah itu ada yang nggak kena. Nah itu tergantung dari TikToknya ya. Cuman kita hanya memberikan pengalaman ya, seperti ini ya, gitu. Studi kasus kita ya. Nanti studi kasus akan beda-beda ya setiap akun. Ya. Nah yang ketiga, hindari tulisan yang sama setiap postingan pada caption walaupun hashtag sudah berbeda ya. Nah postingan satu nih harus beda nih ya, part 1, part 2, part 3 itu harus beda ya. Jadi kita sarankan seperti itu ya. Ini yang ketiga. Yang keempat, spam postingan tidak boleh double ya, postingan dengan video konten yang sama ya. Kita sudah jelaskan ya, kita bikin video konten model pertama ya, ini ya. Terus kita upload 3 kali, 4 kali, 5 kali videonya itu juga ya, itu nggak boleh ya. Nah ini spam postingan nggak boleh ya. Terus yang kelima, format penempatan video objek jangan sama. Ini meminimalis ya. Nah ini penempatannya seperti ini ya. Ada juga di studi kasus akun yang lain, penempatan videonya seperti ini ya. Ya itu ada yang lolos ya, ada yang growth juga ya. Itu kita tidak bisa menebak diskualifikasi itu karena A, B, C, D, E, F, G ya. Karena alasan dari pihak TikTok itu sama ya, nggak dijelaskan secara detail ya. Jadi ini analisa dan sesuai pengalaman aja ya. Jadi teman-teman bisa mau jalankan sesuai pengalaman kita, nggak jadi masalah, ataupun tidak menjalani atau menerapkan sesuai pengalaman kita, sesuai studi kasus kita ya, nggak jadi masalah ya. Nah ini yang kelima, format penempatan video objek jangan sama ya. Nah, ini ada juga yang lolos ya. Nah itu jadi kayak untung-untungan gitu ya. Terus format video harus full potret ya. Nah ini yang direkomendasikan ya. Kalau teman-teman pengen menggunakan template yang seperti ini nanti ada ya, itu macam-macam ya nanti formatnya. Ada yang potret, ada yang kotak ya. Jadi ini sesuai analisa kita ya. Jadi teman-teman mau menggunakan yang potret atau yang square ya, yang 1:1 ya, itu terserah teman-teman ya. Ada juga akun kita yang menggunakan format videonya itu yang 1:1, itu lolos gitu ya, tidak kena diskualifikasi gitu ya. Dan ada juga yang video formatnya seperti ini, ada yang kena diskualifikasi. TikTok itu nggak bisa ditebak 100% ya. Aneh TikTok nih. Nah yang ketujuh, jangan sering relogin akun untuk TikTok yang sudah termonetisasi ya. Nah, solusinya, akun yang sudah monetisasi harus selalu login di aplikasi TikTok ya. Nah ini yang ketujuh penting nih ya. Jadi misalkan ya kita ternak akun ya, kita ternak akun 10 dalam seminggu, itu ada yang jadi 3 atau mendekati 10k. Nah itu kalau sudah misalkan katakanlah 10k ya, nah itu akunnya harus di login terus ya. Nggak boleh di logout ya. Nggak boleh di logout ya. Itu rentan pisan, rentan banget ya, akun terkena diskualifikasi. Karena
banyak yang ternak akun beta yang didiskualifikasi itu sering logout ya, sering logout nanti di login lagi ya. Jadi enggak, kalau ibarat layangan tuh enggak manteng, si akun tuh enggak konsisten login di perangkat tersebut ya. Nah kalau misalkan nih akun dijual ya, kita menyarankan ke si klien ya itu login, si akun harus selalu login gitu ya, tidak boleh di logout ya. Jadi kalau misalkan ternak 10 akun ya, jadi 3 itu akun harus di login semua ya. Yang akun sudah jadi itu harus keadaan login ya. Yang ke-8, relogin akun dan upload harus menggunakan VPN atau proxy. Nah ini yang belum jadi ya, yang belum jadi. Nah kalau untuk NIS bule ya, untuk NIS bule harus gunakan VPN ya. Kalau yang NIS Indo tanpa gunakan VPN pun nggak jadi masalah ya. Yang penting ini tujuan untuk selalu login ya, untuk selalu login. Mau menggunakan VPN bisa, tanpa VPN pun bisa, NIS bule pun bisa ya. Yang penting dalam keadaan login ya. Nah untuk APPS mode yang kedua itu tanpa VPN pun akan, ini untuk yang sekarang ya, untuk yang sekarang itu masih tetap mendapatkan audiens bule tanpa VPN ya, untuk aplikasi mode yang kedua ya. Dan nggak tahu tuh nanti ada aplikasi mode yang terbaru itu studi kasusnya beda lagi ya. Terus intinya teman-teman ketika akun beta ya, ini sekali lagi ya, akun beta yang sudah 10k ya, yang sudah mencapai target ya, yang sudah keluar dashboardnya ya, dan yang sebelum mendapatkan 10k ingin mendapatkan 10k ya sesuai persyaratan, itu harus selalu keadaan login ya. Itu yang paling penting. Yang paling penting itu yaitu harus dalam keadaan login ya. Nanti ada tips ya untuk teman-teman semua ya, biar akunnya jadi kita sharing sekarang aja ya. Nah teman-teman punya misalkan punya handphone satu ya, satu. Nah itu kita ternak di handphone satu ya, bikin 10 jadi 3. Nah itu yang 3 harus selalu login ya. Yang akun yang mau jadi atau yang sudah jadi itu harus selalu login, kecuali teman-teman punya handphone 2, akun yang jadi itu dipindahkan ke HP kedua ya. Kalau HP yang pertama itu untuk memproduksi dan untuk meng-up ya. Cuman ketika pengen jadi akunnya itu langsung kita pindahkan ke HP yang kedua ya. Itu kalau punya HP 2 ya. Kalau punya HP yang pertama ya, akun yang ingin jadi ya 10, yang ingin jadi 10k, akun yang sudah 10k itu harus selalu keadaan login. Oke? Mudah-mudahan paham ya. Terus yang terakhir adalah spam banyak postingan pada jam bersamaan. Misalkan nih, jadi tanpa jeda ya. Kita tuh kalau upload jedanya itu untuk di satu akun minimal 5 menit ya, minimal 5 menit ya.
Jadi jangan dalam 1 menit itu langsung massal ya uploadnya, itu nggak boleh ya. Jadi per video konten atau per postingan dijeda 5 menit. Oke, jadi jangan spam ya, jangan spam banyak postingan. Oke, mudah-mudahan paham ya. Nanti kita akan ke video prakteknya. Oke, cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.